Putri Usus Goreng, kamu gak usah khawatir ya. Kan ada aku di sini. Kamu lupa janji kita. Kalau kita akan ngelewatin semuanya sama-sama. Aku gak akan pernah lupa. Gua kan baru minta maaf sama Tante Nawang. Terus Tante Nawang minta supaya gua nggak usah deketin Pangeran sama Putri. Kalau Tante Nawang sampai tahu gua ada di sini, temuin Pangeran sama Putri, aduh, gua pasti bakal dimarahin lagi. Selamat siang. Maaf mengganggu. Siang, Pak. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Putri. Atas tuduhan sudah melakukan penculikan terhadap Pangeran. Ini surat perintahnya. Tunggu, Pak. Maksudnya apa, Pak? Pak, tunggu dulu, Pak. Pak, jangan bawa Putri pergi, Pak. Iya, ya, Pak. Sebentar, Pak. Ini semua salah paham, Pak. Pak, Putri nggak salah apa-apa. Ini salah saya, Pak. Pak. Kita tangkap. Pak, jangan bawa Putri pergi, Pak. Iya, ya, Pak. Pak, Putri nggak salah apa-apa. Ini salah saya, Pak. Putri, tunggu, Putri. Kita sebutin Pangeran. Ayo kita tolongin aja. Ran, sadar dong, Ran. Kita harus bawa Pangeran ke rumah sakit, Ji. Pangeran, aduh, gimana dong ini? Cip, lakuin sesuatu, Kak. Tapi apa, Kak? Pangeran, 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 please bangun, Pangeran. Pangeran, kamu denger aku kan? Pangeran, please, please bangun. Gua samperin Putri dulu. Please, bantuin Pangeran ya. Cip, ayo, Cip. Ayo, Cip. Maaf ya, Bu. Dasar kamu penculik. Pak, dia ini culik anak saya. Dia bawa anak saya dari rumah kabur tanpa izin dari saya. Om, saya nggak culik Pangeran, Om.
Apa namanya kalau bukan culik pangeran? Kamu bawa pangeran keluar tanpa izin dari Om. Pak, dia harus Bapak bawa ke kantor polisi. Penjarain dia, kasih hukuman yang setimpal. Karena dia udah culik anak saya. Baik, Saya rasa kesaksian dari suster yang jaga anak saya sudah cukup untuk membawa dia ke penjara. Om Alex! Pak, jangan Pak, jangan bawa teman saya Pak. Pak, saya mohon Pak, jangan bawa teman saya nggak salah apa-apa Pak. adik-adik, biarkan Putri yang memberikan kesaksiannya di kantor. Bawa dia. Pak, jangan Pak, Pak dia nggak salah Pak. Pak, jangan Pak. Ayo, Pak, Putri. Aduh, saya mohon Pak, Putri. Putri. Pak, gimana Pak, cari bantuan dong Pak. Pak, sampai mana nih ambulannya Pak? Pangeran, apa yang terjadi sama Pangeran? Pangeran tenggelam tadi Om. Kenapa kalian nggak ke rumah sakit? Telepon rumah sakit. Udah Om, kita harus tunggu ambulan yang ditelepon sama polisi. Kalian cuma bohongin Om tadi. Kalian bilang kalian lihat sama Pangeran. Kalau sampai ada apa-apa sama Pangeran, kalian semua yang harus tanggung jawab. Itu semua salah kalian. Pangeran, kok jangan dingin banget. Pangeran, bangun Pangeran. Ayo, ayo. Maafin aku, Pangeran. Aku gak bisa nolongin kamu. Semoga kamu baik-baik aja ya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, hati aku bakal hancur banget. Ibu pasti kaget banget kalau tahu gue ditangkap. Lagi-lagi gue bikin ibu sedih. Walaupun tuduhan ini gak benar, tapi ibu pasti kecewa dan ibu akan larang gue deket sama Pangeran. Ibu pasti kaget banget kalau tahu gue ditangkap. Lagi-lagi gue bikin ibu sedih. Walaupun tuduhan ini gak benar, tapi ibu pasti kecewa dan ibu akan larang gue deket sama Pangeran. Mari deh, ayo, 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 ya, ya. Ngapain Citra nelfon? Coba angkat aja, Riz. Siapa tahu dia mau nitip sesuatu. Kenapa, Cit? Cit? Oh, kenapa? Kok lo nangis? Cit, lo tenang, tarik nafas, terus lo cerita ke gue. Ya?
Kita balik ke villa sekarang. Ada apa sih, Riz? Putri ditangkap polisi. Dan pangeran masuk ke kolam. Sekarang mereka lagi nunggu ambulans. Kenapa Putri bisa ditangkap polisi? Emangnya Putri salah apa? Apa jangan-jangan ada hubungannya sama pangeran jatuh ke kolam? Tapi nggak mungkin. Putri nggak mungkin seceroboh itu. Setiap ada sesuatu sama Putri, Rizky pasti kelihatan khawatir banget. Kayaknya Rizky benar-benar secinta itu sama Putri. Tapi sayang, perasaannya cuma bertepuk sebelah tangan. Ayo kita jalan. Terima kasih. Bu Lydia itu sangat pintar. Dan dia sangat licin. Hampir saya sangat sulit untuk menyentuhnya. Saya yakin Pak Haris, ada yang membocorkan niat kedatangan saya ke kantor Bu Lydia. Soalnya dia cepat sekali meninggalkan kantor. Betul sekali Pak Raymond. Saya semakin yakin ada yang disembunyikan oleh Bu Lydia. Kalau tidak, untuk apa dia menghindar dari kita? Pasti yang disembunyikan. Dan ini berhubungan semua dengan Pak Jaka. Saya yakin sekali. Rizky, ngapain dia nelfon aku? Sebentar saya angkat telepon dulu ya. Siapa? Ya, ada apa Riz? Putri ditangkap polisi. Pelan-pelan, Mas. Kalian jangan pernah berani deketin pangeran lagi. Om udah gak percaya sama kalian semua. Mulai sekarang, kalian jauhin pangeran. Lo lihat sendiri kan, Ji. Om Alex ngelarang kita buat deket lagi sama pangeran. Gue nggak bisa bayangin kalau gue kehilangan sahabat gue, Ji. Mau gimana lagi, Tak? Ini konsekuensi kita karena kita udah bohong sama Om Alex. Kita harus terima. Tapi saat ini gue pengen ada di samping pangeran, Ji. Gue nggak bisa bayangin kalau gue nggak ada di samping pangeran. Lu lihat sendiri kan kondisi pangeran itu sangat lemah, Ji. Bahkan lu sendiri aja nggak nemu kan adiknya kayak gimana. Tak, gue ngerti, Tak. Ya tapi kita doain aja yang baik buat pangeran. Lu gak usah mikir nggak selamat atau apanya dulu. Optimis, pangeran bisa selamat. Maaf ya guys, gue nggak bisa tahan polisi tadi buat bawa Putri.
Lagian kenapa sih Putri dibawa polisi? Putri kan nggak ada salah apa-apa. Semuanya jadi kayak gini sih. Perasaan dari kemarin-kemarin kita semua nggak pernah habis masalahnya. Lu yang tenang ya, Cid ya. Kita berdoa aja buat pangeran. Karena nggak ada yang bisa kita lakuin kecuali berdoa. Udah, sekarang kita semua hanya bisa sabar, berdoa kalau mereka itu pasti baik-baik aja. Gue tahu ini emang sulit, tapi gue juga yakin pangeran pasti baik-baik aja kok. Kenapa Putri bisa ditangkap polisi? Emangnya Putri salah apa? Putri dituduh culik pangeran. Emangnya Putri salah apa? Putri dituduh culik pangeran. Pasti Om Alex ngelaporin ke polisi. Lo udah telepon Tante Nawang? Belum, Cid. Tapi gue udah telepon Om Raymond. Kok lo nggak telepon Tante Nawang aja sih, Riz? Gue gak mungkin cerita ke Citra soal perubahan sikap Tante Nawang di depan anak-anak. Gue cuma gak mau bikin Tante Nawang jadi panik. Apalagi setelah kejadian kemarin. Om Raymond pasti punya cara yang lebih baik buat nyampein ini semua ke Tante Nawang. Ya, gue kan gak mau Tante Nawang jadi khawatir. Om Raymond pasti bisa nyampein ke Tante Nawang dengan bener, Cid. Tante Nawang pasti marah banget sama gue. Coba aja gue gak ikutin perintahnya pangeran. Pasti semua ini gak bakalan terjadi. Udahlah pacar, cukup. Berhenti buat nyalain diri lu sendiri. Ya? Lo juga sih, Nom. Kenapa sih lo pakai ngide segala, nyuruh pangeran sama Putri datang ke sini? Kalau lo nggak sok ngide kayak gini, ini semua nggak bakal terjadi. Kenapa sih, Riz? Gue selalu salah di mata lo. Emang gue tahu ini bakal kejadian? Maksud gue itu baik, Riz. Gue pengen cuman kalian senang. Udah gitu aja. Gue gak mau ini semua terjadi, tau gak? Kalau sampai terjadi sesuatu sama Putri dan pangeran, kita semua pasti ikut kena masalah. Karena kita semua ikut terlibat di sini. Pasti Om Alex ngelaporin ke polisi. Lo udah telepon Tante Nawang? Belum, Cid. Tapi gue udah telepon Om Raymond. Kok lo nggak telepon Tante Nawang aja sih, Riz? Gue gak mungkin cerita ke Citra soal perubahan sikap Tante Nawang di depan anak-anak. Gue cuma gak mau bikin Tante Nawang jadi panik. Apalagi setelah kejadian kemarin. Om Raymond pasti punya cara yang lebih baik buat nyampein ini semua ke Tante Nawang. Ya, gue kan nggak mau Tante Nawang jadi khawatir. Om Raymond pasti bisa nyampein ke Tante Nawang dengan bener, Cid. Tante Nawang pasti marah banget sama gue. Coba aja gue nggak ikutin perintahnya pangeran. Pasti semua ini nggak bakalan terjadi. Udahlah pacar, cukup. Berhenti buat nyalain diri lu sendiri. Ya? Lo juga sih, Nom. Kenapa sih lo pakai ngide segala, nyuruh pangeran sama Putri datang ke sini? Kalau lo nggak sok ngide kayak gini, ini semua nggak bakal terjadi. Kenapa sih, Riz? Gue selalu salah di mata lo. Emang gue tahu ini bakal kejadian? Maksud gue itu baik, Riz. Gue pengen cuman kalian senang. Udah gitu aja. Gue gak mau ini semua terjadi, tau gak?
kalau sampai terjadi sesuatu sama Putri dan Pangeran, kita semua pasti ikut kena masalah. Karena kita semua ikut terlibat di sini. Saya nggak ngerti nih Pak Raymond. Saya teleponin Putri dari tadi nggak diangkat. Atau memang dia sengaja kali nggak mau ngangkat karena lagi sama Pangeran itu. Iya. Sebenarnya saya kesini ada yang mau saya kasih tahu ke Bu Nawang. Apa ya Pak Raymond? Soal... Aduh, gimana caranya aku kasih tahu Mairos ya? Aku harus mulai dari mana nih? Soal... Pak Raymond? Soal apa? Pak Raymond buru-buru kesini mau ngasih tahu saya. Soal Putri. Putri kenapa Pak? Putri ditangkap polisi. Saya nggak ngerti kenapa Putri setelah deket sama Pangeran, dia bisa begini, Pak. Bahkan teman-temannya Putri saya nggak ngerti ya, Pak. Kemarin saya baru ngobrol sama Citra. Saya bilang sama Citra sama Atta untuk tolong nggak bantuin Putri supaya bisa deket lagi sama Pangeran. Tapi sekarang malah mereka mempertemukan Putri sama Pangeran di villa itu. Maksud mereka apa sih? Saya nggak ngerti cara pikir mereka. Ya, kalau menurut saya, maklum Bu, mereka masih remaja. Ibu kan pernah bilang sama saya tentang Mel. Mereka masih mencari jati diri mereka masing-masing. Iya, tapi ini kan beda, Pak. Yang saya tahu Putri, dia tuh anak yang manis. Selama ini dia nurut, Pak. Tapi saya nggak ngerti, begitu dia kenal cinta, jadinya seperti ini sekarang. Ya, namanya juga ABG. Kalau anak-anak zaman sekarang itu bilangnya bucin, Bu Nawang. Kamu jangan nyamber aja kayak sutet ya. Kalau sampai Putri ditangkap karena laporan Pak Alex, Pak. Jujur saya nggak terima, Pak. Karena saya tahu ini pasti bukan salahnya Putri. Yang saya tahu selama ini Pangeran yang ngajakin Putri. Nggak mungkin ini Putri, Pak. Kamu tenang aja ya. Saya pastikan Putri tidak kenapa-napa. Saya yang handle semuanya. Ya. Mairos itu lembut, tapi kalau udah marah, ternyata serem juga ya. Tambah cinta aku. Kalau bener ini semua gara-gara Alex, dia harus saya kasih pelajaran. Dia nggak tahu apa. Kalau Putri itu sudah calon anak saya. Berani berurusan sama saya. Kelar kamu, Alex. Ayo. Ayo. Pak, tunggu Pak. Saya nggak salah, Pak. Saya nggak culik siapa-siapa. Iya, nanti kamu jelaskan saja di ruang interogasi. Tapi kamu tahu kan, Pangeran itu kakinya sedang lumpuh dan sedang dalam perawatan. Iya, saya tahu, Pak. Lalu, kenapa kamu membawa Pangeran pergi dari apartemen papanya dan tidak menghubungi papanya? Intinya saya nggak culik Pangeran, Pak. Saya nggak culik siapa-siapa. Tuduhan penculikan itu nggak benar, Pak. Jadi saya nggak perlu diinterogasi. Bebasin saya ya, Pak. Kami ini butuh keterangan dari saudari. Jadi tolong kooperatif. Atau saudari mau saya masukin sel dulu, baru bisa kooperatif. Gue nggak akan pernah siap kalau sampai ibu tahu gue ada di sini. Ibu pasti sedih banget. Aku minta maaf banget, Bu. Bu Aisyah, bawa dia ke ruang interogasi. Baik, Pak. Mbak.
Silakan. Dokter, pasien ini korban tenggelam, usia 22 tahun, dan ada kelumpuhan di kaki sebelah kanannya. Menurut keterangan, korban tenggelam lebih dari 1 menit. Korban mengalami cardiac arrest. Nanti siapkan CPR dan berikan adrenalin 1 gram. Baik, Dok. Suster, siapkan defibrillator. Baik, Dok. Aku benar-benar khawatir dengan kondisi pangeran. Aku terjadi apa-apa sama dia. Aku benar-benar sayang sama pangeran. Apalagi kalau lihat kondisinya yang terakhir tadi. Pangeran. Aku melakukan semua ini hanya untuk kamu, Pangeran. Papa gak mau kehilangan kamu, Pangeran. Apalagi melihat kondisinya sekarang ini. Aku gak mau kehilangan Pangeran. Kenapa lama sekali, dokter? Kenapa lama sekali? Ini semua gara-gara cewek asongan itu. Semua gara-gara dia. Dia udah buat pangeran tenggelam. Dia udah buat kamu lumpuh. Saya akan pastikan cewek asongan itu harus kena jerat hukum. Dia harus dipenjara. Saya akan pastikan itu. Kak, gue gak tahu harus gimana lagi sekarang. Gue berasa kayak gak guna banget jadi sahabatnya Putri. Cip, please kali ini aja. Gue minta lo jangan terus-terusan nyalahin diri lo terus, ya. Lo gak boleh ngomong kayak gitu. Harusnya kita tuh dengerin apa katanya Rizky. Kalau kejadian kayak gini kan kita udah tahu. Kita udah ngalamin hal-hal yang gak kita inginkan karena kita mau nemenin dan juga nemuin pangeran sama Putri. Iya pacar gue tahu. Lagian juga siapa sih yang mau musibah ini terjadi? Gak ada kan? Harusnya kita tuh udah belajar dari kejadian kemarin pas di puncak, tak. Nah ini kejadiannya kayak gini lagi kan? Sini. Ya gue paham banget kondisinya kayak gimana. Gue ngerti banget sih. Lu lihat sendiri kan. Gue juga khawatir sama pangeran. Gua, Gio, pengen lihat kondisi pangeran kayak gimana. Pengen lihat pangeran secara langsung. Tapi lu lihat kan, kita nggak bisa mendekat, Cip. Gara-gara kita berdua masih kena marah sama Om Alek. Please, ya? Gue juga pengen tahu keadaan dan kondisinya Putri kayak gimana. Tak. Gue yakin Putri pasti ketakutan banget ada di sana, ada di penjara sendirian di kantor polisi. Dan gue sebagai sahabatnya gue pengen temenin dia, tak. Sabar ya, lu sabar ya. Lu punya aman sama gue ya. Kita berdoa aja buat pangeran sama Putri, oke? Tapi gue gak bisa bayangin gimana kalau Tante Nawang sampai tahu Putri itu ada di kantor polisi, tak. Gimana, Ji? Udah dapat belum kabar tentang pangeran gimana kondisinya?
Barusan gue udah tanya ke teman bokap yang kerja di sini. Katanya pangeran masih dirawat di IGD. Lo nggak mau sekalian nunggu di dalam aja? Nggak apa-apa, biar gue aja nunggu di sini atas sama Citra. Ya nggak mungkin lah, Bibi Krewel. Di depan IGD itu ada Om Alex. Kalau dia ngelihat gua, yang ada gua malah diusir. Atta sama Citra kemana ya? Masih di jalan kali. Ya tapi kok mereka lama banget. Tunggu aja dulu, sabar. Ji, gimana keadaan pangeran? Dia masih dirawat di IGD. Cit, lo nggak apa-apa? Kok pucat banget? Pacar, lo sakit? Enggak kok, gue baik-baik aja. Ya udah sekarang gue telepon Rizky ya, gue tanya keadaannya Putri gimana. Halo Riz, lo di mana? Lo udah di kantor polisi? Oh, lo nggak bisa temuin Putri ya? Yaudah kalau gitu tetap kabarin kita ya, update tentang Putri. Iya ya. Putri gimana? Rizky bilang apa? Rizky bilang dia udah ada di kantor polisi, tapi dia nggak bisa masuk jengukin Putri. Tapi katanya dia mau berusaha, mau ngomong sama Om Raymond biar dia bisa masuk temuin Putri. Kesian banget ya, pangeran sama Putri. Kisah cintanya tragis. Tante. Om temenin Gunawan dulu ya. Nanti gue bakalan coba ngobrol sama Tante Nawang. Gimana pun gue ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sini. Supaya Tante Nawang juga gak bersikap dingin sama Loris. Sebelum masalah ini, Tante Nawang juga udah bersikap dingin ke gue. Emang kenapa? Lo punya salah sama Tante Nawang? Enggak. Gue gak punya salah apa-apa ke Tante Nawang. Gue juga bingung sama Tante Nawang. Dia tuh tiba-tiba berubah sikap ke gue. Yang sabar ya, Riz. Gue gak perlu dikhawatirin. Sampai kapan lo bakal bersikap seperti ini ke gue, Riz? Apalagi yang harus gue lakuin ke lo supaya lo bisa kembali lagi sama gue? Jadi ini kronologisnya. Bu, Ibu maafin aku ya. Bu, aku kecewain Ibu lagi. Ibu minta maaf, Bu. Kita jangan bahas itu ya, sayang. Put. Ada apa sebenarnya? Ceritain ke Om Raymond. Biar Om Raymond bisa bantu kamu. Ada apa sebenarnya? Ceritain. Om Alex laporin aku ke kantor polisi atas tuduhan menculik pangeran, Om.
menculik pangeran. Mohon izin, Pak. Mohon izin. Sepertinya ini ada kesalahan. Putri dan pangeran itu adalah berteman dengan baik. Saya minta maaf, Pak. Pangeran itu sudah dewasa. Tidak mungkin Putri menculik pangeran. Itu tidak mungkin. Kami masih menyelidikinya, Pak. Saat ini kondisi korban sedang kritis, Pak. Pangeran kritis. Put, sabar. Sayang, sayang. Put. Tapi aku takut Pangeran kenapa-napa, Bu. Sabar, sayang. Dalam kondisi seperti ini, Putri masih aja mikirin pangeran. Pak Alex sudah bertindak terlalu jauh. Apa dia nggak sadar kalau sekarang aku ada di belakang Putri dan Bu Nawang? Sebentar lagi kuasa hukum saya akan kesini ya, Pak. Dia akan handle semua kasus Putri. Baik, Pak. Untuk sementara, kami akan memproses kasus ini, Pak. Sabar ya. Pak Haris, tolong lakukan yang terbaik ya. Handle kasus Putri, tolong. Pak Raymond, Bu Nawang, dan Putri, biar saya handle semua. Ya, saya percayakan ke Pak Haris semuanya. Baik. Ya. Gimana nasib anak saya? Bu Nawang tenang dulu ya. Pak Haris kuasa hukum saya. Ya. Akhirnya tanda-tanda vital pasien sudah mulai stabil kembali. Iya, Dok. Terus kamu cek tekanan darahnya dan juga nadinya, ya. Nanti saya akan memeriksa tindakan lanjutan untuk memeriksa komplikasi yang lain. Usus goreng. Putri usus goreng. Jangan diam. Putri usus goreng. Putri usus goreng. Dok, dok, Putri di mana, dok? Putri dibawa sama polisi saya harus temuin Putri, dok. Tenang aja, tenang. Dok. Ya. Tenang aja. Kamu jangan banyak gerak dulu. Dok, saya harus temuin Putri, dok. Dia dibawa sama polisi, dia nggak bersalah, dok. Putri di mana, Sus? Putri di mana, dok? Saya harus temuin Putri sekarang juga, dok. Iya. Putri. Ya, kamu tenang dulu. Putri. Putri. Itu suara Pangeran. Pangeran, dia udah sadar. Saya harus ketemu sama Putri, dok. Pangeran. Saya harus keluar dari sini, dok. Dok, saya harus keluar dari sini. Tolong lepasin ini semua. Maaf, Pak. Bapak dilarang masuk. Nggak bisa, Sus. Saya harus lihat anak saya. Dia udah sadar. Maaf, Pak. Dokter masih berusaha untuk menentangkan Pangeran, Pak. Kasih saya masuk, Sus. Kasih saya masuk. Pak. Dok, saya harus ketemu sama Putri, dok. Iya. Saya harus keluar dari sini. Minggir, dok. Saya harus ketemu sama Putri. Minggir, dok. Minggir. Pangeran. Papa seneng banget kamu udah sadar. Papa sih sama Papa. Kenapa kamu ngomong gitu sama Papa, Pangeran? Papa nggak usah sok tahu deh. Papa kok tega banget sih jadi orang? Papa kok tega sih ngelakuin ini semua? Kok kamu bisa punya pikiran kayak gitu sih sama Papa? Apa maksud kamu, Pangeran? Stop lah, Pak. Stop pura-pura nggak tahu, Papa. Stop bohong deh. Papa kan yang laporin Putri ke polisi. Papa kan? Kok kamu bisa punya pikiran kayak gitu sama Papa, sayang? Siapa lagi, Pak? Orang yang benci banget sama Putri, yang kepengin misahin aku dari Putri kalau bukan Papa siapa? Aku nggak nyangka Papa tega, Papa jahat, tau nggak?
Minggir dok, saya harus ketemu sama Putri. Pangeran, Minggir saya bilang dok. Pangeran, kamu dengar papa. Memang si Putri itu pantas untuk mendapatkan itu semua. Kamu nggak sadar apa? Setiap kali kamu sama dia, lihat sendiri, kamu hampir mati, kamu lumpuh. Oh, usah sok peduli sama aku ya. Kalau papa aja jahat dan tega sama Putri, gak usah sok ngomong kayak gini sama aku. Sekarang minggir, saya harus ketemu sama Putri. Udah Pangeran. Minggir dok, saya harus ketemu sama Putri. Kasihan Putri pasti ketakutan dia sendirian. Ini semua gara-gara papa tau gak? Minggir bah. Aku harus ketemu sama Putri. Minggir dok, minggir. Pangeran udah sadar. Seriusan lo? Alhamdulillah. Syukurlah. Ya udah kalau gitu gua kabarin Rizky ya. Ya udah, cepetan. Halo Riz. Pangeran udah sadar. Iya. Keadaan Putri gimana? Ya udah kalau gitu. Tetap kabarin kita ya. Oke. Cid. Tidak. Cid. Kita bawa buat berteduh tak? Ayo. Semoga Pak Haris bisa bantu Putri ya, Bu. Biar Putri bisa pulang dari sini ya. Kamu tenang dulu ya. Saya berharap Putri bisa bebas ya, Pak. Gimana? Setelah saya berdiskusi, ternyata Putri harus ditahan malam sambil menganggap ditahan. Enggak. Putri nggak boleh ditahan, Pak. Putri nggak salah. Putri nggak boleh ditahan. Enggak. Putri bukan kriminal, Pak. Tolong Pak Raymond lakuin apa aja buat Putri. Ya, saya usahakan, Bu Nawang. Saya usahakan Putri hanya nginep sehari aja. Ya, besok bisa pulang. Saya usahakan ya. Enggak. Tolong, Pak. Tolong lakuin apa aja, Pak Raymond. Iya. Tapi kita ikutin aturan polisi dulu. Ya. Saya nggak rela Putri ditahan. Seumur hidup saya nggak pernah bayangin hal ini terjadi. Tolong Putri, Pak. Saya mohon. Maafin aku ya. Aku harus bisa membebaskan Putri dari sini. Aku nggak sanggup lihat Mayro sampai meneteskan air mata. Om Raymond tulus banget sama aku dan ibu. Sampai rela mau ngelakuin apapun supaya ibu nggak sedih dan aku bisa bebas dari sini. Sekarang aku jadi merasa serba salah. Di satu sisi, aku nyesel banget bikin ibu jadi sesedih ini. Tapi di sisi yang lain, aku takut banget terjadi apa-apa sama pangeran. Maaf, Bu. Kami harus mengikuti prosedur yang berlaku untuk membawa Putri. Enggak, Pak. Anak saya nggak salah, saya mohon, Pak. Enggak. Bu Nawang, saya kan bilang tadi, saya janji saya pastikan Putri hanya semalam aja. Besok sudah pulang. Ya, saya bisa pastikan. Putri, mari ikut Bapak. Silakan. Mari.
Santai dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Everything's gonna be okay. Pangeran! Minggir, lepasin dong, Pak. Lepasin saya, Dok. Lepasin. Aku benci sama Papa. Tahu nggak? Aku kecewa jadi anak Papa. Aku menyesal punya Papa seperti Papa. Pangeran, kamu harus tahu, Papa buat semua ini karena kamu. Untuk kebaikan kamu sendiri. Kebaikan menurut siapa, Pak? Menurut Papa kan? Papa nggak pernah sedikit pun ngerti perasaan aku kayak gimana. Semua menurut Papa, menurut Papa. Kalau Papa nggak tahu gimana baiknya Putri sama aku. Papa cuma benci sama dia karena apa? Karena dia miskin. Pangeran, kamu harus tahu, Papa itu punya hati sama kamu. Papa buat gini, itu demi kamu. Aku bener-bener jahat. Papa tega tau, Mat. Nggak cuma kejam. Tapi bagi aku, Papa adalah orang yang nggak punya hati. Pangeran, justru karena Papa punya hati, makanya Papa lakukan ini sama kamu. Harusnya si Putri itu sadar kalau dia itu nggak pantas sama kamu. Papa bisa nggak sih stop nyalahin Putri, Pak? Stop, cukup nyalahin Putri, Pak. Papa selalu nyalahin Putri. Padahal ini semua tuh salah aku, Pak. Aku yang salah. Papa berhenti nyalahin Putri. Papa nggak bisa ngeliat apa aku tuh cinta sama Putri, Pak. Aku sayang sama Putri. Papa kenapa sebegininya sama Putri sih, Pak? Apa karena status dia? Apa status lebih penting daripada cinta menurut Papa? Terus saja kamu belain cewek asongan itu. Aku tahu Papa kenapa begini. Papa mungkin nggak pernah ngerasain hidup susah. Makanya Papa selalu kasar sama semua orang yang Papa pikir rendah dan di bawah Papa. Tapi Papa salah. Putri itu orang yang baik, Pak. Dan dia punya hati juga. Papa nggak berhak beginiin dia. Justru Papa berasal dari orang susah. Dan bisa seperti ini dari hasil merampas harta papanya Putri. Makanya Papa nggak mau kamu dekat sama dia. Karena Papa takut semuanya akan terbongkar. Dok, dokter tolong lakukan yang terbaik buat anak saya. Iya. Dok. Ya. Saya mohon, Dok. Saya harus keluar dari sini. Saya harus ketemu sama Putri. Iya, iya. Putri! Bu, tolong lepasin anak saya, Bu. Anak saya nggak pantas ditahan di sini. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah. Bu Nawang, biarin Putri fokus dulu ya sama kasusnya. Biar berjalan dulu ya. Tapi Pak... Ya, ini demi kebaikan dia. Biar nggak ada yang memberatkan dia. Ya, nggak apa-apa. Ya. Om Raymond bener, Bu. Gak apa-apa, malam ini aku bermalam dulu di sini ya. Tapi aku yakin kok besok pasti aku bebas. Soalnya kan aku nggak culik pangeran. Ibu nggak rela kamu di sini, Put. Iya. Ibu ikhlas ya. Besok pasti aku bebas. Karena aku akan terbukti nggak bersalah atas tuduhan yang udah dituduhin ke aku, Bu. Tapi saya... Ibu please. Kalau ibu kayak gini, aku nggak mungkin bisa kuat Bu jalaninnya. Please ya. Pagi, Kak. Pagi, Kayla.
Ini pagi-pagi gini udah cantik banget mau berangkat sekolah ya. Iya Kak Dinda. Udah sarapan belum? Oh iya, mamaku belum sempat buatin aku sarapan. Sarapan tuh wajib Kayla. Bentar ya, kakak bikinin kamu sarapan dengan cepat, oke? Tada, cepet kan? Udah jadi, silahkan diminum Kayla. Kenapa sih? Kenapa nengok-nengok nyari apa? Kak, piara sapi ya? Duh Kayla, kirain apa ya kali kakak miara sapi? Mana ada sapi di sini Kayla? Serius Kak, ini tuh susunya seger banget. Terus kalau begitu, ini susu apa Kak? Nih, susu ini yang kakak bikinin buat kamu. Loh Kak, kental manis. Eits, ini bukan cuma kental manis Kayla. Ini tuh milk kita kental manis. Susu kental manis yang sehat dan bener-bener susu. Karena dibuat dari susu segar dan tinggi vitamin lagi. Wah, putihnya, aromanya, susu segar banget nih. Segernya gak tanggung-tanggung. Plus, milk kita kental manis ini cocok banget buat kamu supaya badan kuat, sehat, dan cerdas. Kakak bikin kamu bekal ya. Yuk ikut. Sini. Jadi deh. Wah. Bisa dijadiin topping juga ya Kak? Bisa dong, kebayangkan kamu makan roti pakai susu segar begini? Iya, ini memang surga kita. Apa tuh? Susu segar asli yang milik kita. Pak? Dok. Ya. Bagaimana perkembangan kondisi pangeran, Dok? Sebenarnya pangeran itu sudah bisa pulang ke rumah. Cuma kondisi kakinya saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Dan saat ini psikisnya sedikit agak terganggu. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk kesembuhan pangeran, Dok? Karena menurut rumah sakit yang menyatakan dia lumpuh, katanya dia hanya butuh terapi untuk kesembuhan kakinya. Ya, benar. Jadi untuk terapi terus harus dijalani. Cuma sebaiknya Bapak membawa dia ke psikolog untuk pikirannya sedikit lebih tenang. Baik, Dok. Terima kasih. Ya. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pangeran. Baik. Pangeran! Dok! Ya, Pak. Apa tadi ada yang pindahin pangeran ruangannya? Kami tidak memindahkan ruangan perawatan pangeran. Suster, apa ada yang mengunjungi pangeran pagi ini? Nggak ada, Dok. Pasti kabur lagi tuh anak. Gimana caranya dia bisa kabur ya? Pangeran! 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 Aduh, lo yakin dia mau julukin pangeran? Ntar kalau bokapnya tahu, lu abis diamuk sama dia, Ji. Bibi Kriwil, lu denger gue ya. Jam segini tuh Om Alex sudah ke kantor. Tenang aja, aman. Iya kalau ngantor, kalau enggak gimana?
Gue tuh kenal sama pangeran dan keluarganya udah lama. Gue tau banget gimana Om Alex. Dia itu akan lebih mentingin bisnisnya daripada anaknya sendiri. Tega juga ya. Ya kalau dibilang tega sih emang tega. Makanya lu sadar gak sih, Om Alex itu pengen banget misahin Putri sama pangeran. Padahal mereka berdua kan saling mencintai. Susah ya berurusan sama orang kaya. Maksud lo? Lu gak usah mikir aneh-aneh yang kayak gitu tuh cuman Putri sama pangeran. Gue mah gak kayak gitu. Tenang aja kali. Hah? Gi, tolongin gue Gi. Gue harus keluar dari sini sekarang, gue harus ketemu sama Putri. Ran, bukan gue gak mau nolongin lu. Gue takut ketahuan Om Alex. Kita harus pergi sebelum bokap gue tahu. Ayo Gi. Ran, Gi, gue mohon sama lo Gi. Gue harus keluar dari sini sekarang juga. Bokap gue gak akan tahu. Karena tadi gue kabur sebelum bokap gue balik. Gi, please tolongin gue Gi. Gue harus ketemu sama Putri. Gue harus keluar dari sini sekarang juga. Ya. Yaudah. Ibu harus istirahat. Ibu belum tidur loh. Ibu nggak bisa tidur, Put. Kalau kamu masih di sini, sayang. Maafin aku ya, Bu. Put, Ibu minta kamu jangan bahas apa-apa dulu ya, sayang. Karena Ibu nggak mau masalah ini buat psikis kamu terganggu, sayang. Put. Ya Om. Bu Nawang, Pak Haris sedang pastikan kalau Putri akan pulang hari ini. Saya pastikan juga ya. Ya Put. Terima kasih ya Pak Remo. Nggak usah bilang makasih sama saya. Ini sudah tanggung jawab saya. Sabar ya. Pak Remo, yes. Bu Nawang, Pak Polisi ingin bicara. Mari Bu. Maaf ya Pak, saya nggak mau tinggalin Putri di sini. Ini demi kebaikan Putri. Ayo, let's go. Nggak apa-apa ya Ibu tinggal. Ya nggak apa-apa, Bu. Sebentar ya sayang. Kamu nggak apa-apa kan? Ibu cuma sebentar, Put. Ibu sama Pak Remon mau ngurus supaya kamu cepat bebas ya. Ya, Bu.
Maafin aku karena udah bikin ibu terus-terusan sedih. Tapi aku juga gak bisa ninggalin pangeran, Bu. Aku gak bisa bohong kalau aku cinta sama pangeran. Gue akan merasa sangat bersalah kalau pangeran sampai gak bisa ngelewatin masa kritis dia. Putri. Rizky. Putri. Lu baik-baik aja kan? Gue gak apa-apa. Ki. Pangeran gimana? Lo tau gak kabar soal dia? Tadi Citra bilang ke gua kalau pangeran udah sadar. Ya ampun. Syukurlah. Gue lega banget dengernya. Sekarang, seenggaknya gue bisa lebih tenang. Tapi gue gak tenang, Put. Lihat lo ada di dalam penjara. Gue nyesel, Ki. Karena gak dengerin omongan lo. Harusnya gue nurut waktu lo larang gue buat pergi. Maaf Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Karena anak saya bisa bebas hari ini. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Pak, mari. Pak Raymond, Pak Haris, saya terima kasih sekali karena udah bantuin saya untuk bebasin Putri. Aduh Mades, saya akan lakukan yang terbaik tuh Putri. Tapi maaf Bu, untuk sementara ini Putri tidak beraktivitas yang berhubungan dengan pangeran karena Putri masih dalam pantauan kepolisian. Iya Pak. Mulai hari ini aku pastikan akan lebih tegas lagi ke Putri supaya dia nggak dapat masalah lain lagi. Aku pastikan Putri nggak akan mendekati pangeran lagi. Apapun alasannya. Mel. Oh my god, Fanya. Lo bisa gak sih gak ngagetin gue kayak tadi? But okay, you have to know this banget. So, gue tahu informasinya dari Tasha, terus Tasha tahu informasinya dari Naomi. But literally gue shock banget. Lo ngomong apa sih? To be honest, Putri savage banget ya. Like she's so savage, dia berani nyulik pangeran, padahal kan pangeran lumpuh. Fanya, bentar. Coba deh lo cerna dulu lo mau ngomong apa ke gue, baru lo ngomong. Gue gak ngerti banget sama lo. Okay, for your information, Putri tadi malam ditangkap sama polisi, and sekarang dia ditahan di kantor polisi. Oh my god! Seriusan? Iya, of course Mel. Informasinya akurat banget, karena Naomi ngeliat sendiri kalau Putri tuh udah ditangkap sama polisi. Pas aja kemarin pas gue ke kampus mau jemput dia nggak ada. Terus pas gue teleponin dia nggak ngangkat-ngangkat. Oke, wait. Mel, lo mau kemana? Kok lo ninggalin gue? Dad? Daddy? Dad? Mel, your dad udah di kantor kali. Kantor? Ya kali dia pergi kantor tanpa izin gue. Bi? Iya Non, nah ada apa Non? Dia gimana? Lah, Bapak kan belum pulang dari semalam Non. Belum pulang? Iya, Bibi pikir Non udah tahu kalau Bapak belum pulang. Lagian tumben Non udah tidur dari sore, dari jam 7 tuh. Biasanya nunggu Dedi pulang. Ya udah deh Bi,
Iya bisa balik. Iya. Dapur non. Kenapa gue nggak update banget sih? Kalau cewek asongan ditahan polisi karena dituduh nyulik pangeran yang lumpuh. Padahal berita ini epic banget. Tapi gue yakin, Didi pasti udah bantuin si cewek asongan. Secara Didi kan sampai bela-belain gak pulang semalaman. Nyebelin banget sih. Mel, kok lo bengong sih? I know, pasti lo sedih ya gara-gara Putri ditahan polisi. Gue telepon Didi dulu deh. Didi lagi nelfon siapa sih? Sumpah, Fanya kepo banget sih. Masa dari tadi merhatiin gue terus? Padahal gue sama sekali gak sedih dengar berita ini. Justru gue seneng banget. Mel, gue haus deh. Pengen minum yang segar-segar gitu. Gue tahu. Ya udah bentar ya lo duduk sini, gue buatin. Nih, gue punya Nutrisari Mangga Gandaria. Oh, Nutrisari Mangga Gandaria. Buah khas Ambon ya? Oh, you udah tahu ya? Iya, gue udah tahu kemarin Tasya bikinin buat gue. Enak banget loh, Mel. Oh, ya udah kalau gitu gue bikinin dulu ya. Nutrisari Mangga Gandarianya udah jadi. Nih, satu buat lo ya. Thank you. Kelihatannya seger banget. Satu buat gue. Minum yuk. Cheers. Cheers. Seger banget ya. Enak banget juga. Manis gitu tapi ada asem-asemnya. Enak banget ya Nutrisari Mangga Gandaria. Iya sumpah enak banget Nutrisari Mangga Gandaria. Jadi pengen ke Ambon deh. Oh iya Mel, gak cuma segar, tapi satu saset Nutrisari Mangga Gandaria ini bisa penuhi 100% kebutuhan vitamin C harian kita loh. Dan juga mengandung 7 sumber vitamin dan 2 mineral. Mantap kan? Oh jadi kita harus minum tiap hari dong biar kejaga kondisi tubuh kita. Wajib dong, harus stok yang banyak di rumah. Oh ya, by the way tadi lo beli Nutrisari Mangga Gandarianya di mana? Nutrisari Mangga Gandaria udah banyak kok di kios-kios. Udah ada di pasar, abang sepeda, di sayur tukang keliling juga ada. Yaudah ya, ntar habis ini gue mau stok juga buat di rumah. Nutrisari, Nutrisari, setiap hari Nutrisari. Sebenarnya gue masih mau lebih lama lagi nungguin Putri di kantor polisi. Tapi gue terpaksa pulang. Karena gue sadar bagaimana sikap Tante Nawang ke gue. Sebenarnya gue masih mau lebih lama lagi nungguin Putri di kantor polisi. Tapi gue terpaksa pulang. Karena gue sadar bagaimana sikap Tante Nawang ke gue. Kamu habis dari mana? Mama nanya kok nggak dijawab? Sayang. Aku
khawatir sama Putri, Ma. Emangnya Putri kenapa? Putri ditahan polisi. Kok bisa? Memangnya Putri salah apa sampai ditahan polisi? Putri dituduh menculik pangeran, Ma. Menculik pangeran? Kok alasannya aneh ya? Pangeran udah dewasa tapi diculik sama Putri. Nggak masuk akal ya? Aku juga nggak ngerti, Ma. Om Alex laporin Putri ke polisi. Karena pangeran pergi sama Putri di saat kondisi pangeran lagi lumpuh. Dan itu kan perginya bukan sama Putri doang, kita semua ikut, Ma. Semua teman-teman ikut, aku juga ikut. Aneh banget kan? Jadi pangeran lumpuh? Lalu sekarang kamu mau pergi untuk jenguk Putri di kantor polisi, gitu? Iya, Ma. Bu Nawang tuh masih dingin gak sih sikapnya ke kamu? Aku makin yakin kalau Bu Nawang udah tahu sesuatu tentang aku. Sebaiknya aku menjauhkan Rizky dari Putri sebelum Rizky tahu semuanya. Mungkin sebaiknya memang sekarang ini kamu menjauh dari Putri, sayang. Kenapa, Ma? Ya karena kamu harus menghargai sikapnya Bu Nawang ke kamu. Mungkin itu yang terbaik untuk kalian. Ma, dari dulu aku udah berusaha komit untuk menjaga Putri. Dan Tante Nawang juga tahu itu, Ma. Aku nggak habis pikir sebenarnya aku salah apa ke Tante Nawang. Kenapa tiba-tiba Tante Nawang bersikap seperti itu ke aku, Ma? Dan sekarang, Mama ikut-ikutan minta aku jauhin Putri. Oke, sekarang Mama kasih tahu apa alasan Mama nyuruh aku jauhin Putri. Maaf sayang, Mama harus telepon ke kantor karena ada urusan yang harus Mama selesaiin dulu. Sebentar ya. Ya. Tugas saya sudah selesai, Pak. Apa saya bisa pulang? Boleh. Terima kasih ya, Pak Haris. Good job. Sama-sama, Pak. Tapi memang tuduhan Pak Alex itu cacat hukum, Pak. Benar, saya setuju sekali. Pak Remon, Pak Haris, saya terima kasih ya. Karena sudah membantu Putri untuk bebas. Sudah tanggung jawab saya. Aman. Maaf, saya permisi. Ya, makasih Pak Haris. Ya, nanti hubungi saya ya, saya tunggu. Mel? Yes, honey. Sorry, Daddy lupa ngabarin kamu. Putri aman, udah keluar kok. Pak Haris yang bantu. Ya, nanti Daddy sampai rumah, Daddy ceritain semuanya, I promise. Ya, bentar lagi Daddy pulang. Yuk, bye. Mel sampai khawatir mikirin Putri di penjara. Mel sekarang jadi perhatian sama Putri, Pak. Jo? Ya Pak Bos. Kamu nggak pulang? Oh, Pak Bos. Saya tidur di pos dekat mobil. Takutnya nanti kalau saya pulang, Pak Bos tiba-tiba butuh saya kelabakan. Pantesan aja Mel khawatir, Bu. Kalau saya nggak pulang. Apa aku masih bisa? Put, kamu pasti mau tanya
tentang kabarnya pangeran. Kamu masih khawatir ya sama dia? Ibu minta sama kamu, Put. Mulai sekarang, kamu gak usah cari tahu tentang pangeran ya. Tapi... Put, apapun alasannya ibu gak bisa ngerti. Maaf, Bu Nawang, saya potong. Boleh saya bicara sama Putri sebentar? Maaf, mau bicara masalah apa, Pak? Ada yang mau saya bicarakan aja. Bu Nawang ke mobil dulu sama Jojo ya. Maaf ya. Jo, anterin Bu Nawang, Jo, ke mobil. Baik, Pak Bos. Bu Nawang, mari. Lagi masak apa, Bi? Nih, Bibi mau masak mie lemonilo. Mendingan Dendesi makan dulu ya. Bibi buatin mie lemonilo. Lagian mie lemonilo kan makanan kesukaannya Den Rizky. Karena mie lemonilo itu mie sehat yang terbuat dari bahan alami tanpa pengawet pewarna sintetis dan penguat rasa, jadi nggak nyangkut di tenggorokan dan nggak bikin begah Den di perut. Itu kenapa mie lemonilo spesial dan dikonsumsi untuk orang-orang yang peduli kesehatan tubuh mereka. Bener banget, Bi. Mie lemonilo aman dikonsumsi setiap hari untuk anak-anak maupun ibu hamil karena semua bahannya itu alami. Tuh Den, air bekas rebusannya bening banget Den. Itu buktinya mie lemonilo nggak pakai pewarna buatan. Warnanya murni dari sayur bayam. Jadi bisa bening begini karena prosesnya dipanggang bukan digoreng. Dan yang pasti rendah lemak juga, Bi. Betul banget Den. Walau harga nambah dikit, manfaatnya nambah banyak. Makasih ya, Bi, udah stok mie lemonilo buat aku. Karena di supermarket, di minimarket, bahkan di pasar juga ada. Jadi Bibi nggak susah nyarinya. Betul banget Den. Nih, mie lemonilonya udah jadi. Wow. Yaudah kalau gitu, aku ke meja makan ya. Mantap. Nih Den, minumnya. Makasih, Bi. Bibi tinggal ke depan dulu ya Den. Yaudah, aku makan ya. Habisin. Pasti, Bi. Sebenarnya Mama kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi aneh banget sih? Sama kayak Tante Nawang. Pas gue tanya kenapa malah menghindar dari gue. Aneh. Apa lagi sih Naomi? Rizky, lu lagi di mana? Kalau lu mau ke kantor polisi buat jenguk Putri, lebih baik gak usah deh. Karena orang suruhan gue bilang, Putri udah bebas dan mungkin sekarang lagi OTW pulang. Gue bersyukur akhirnya Putri bisa bebas dari semua tuduhan itu. Sebenarnya apa sih tujuan Naomi? Sampai dia makin masuk terlalu dalam ke teman-teman gue. Gue juga perhatiin kalau Naomi lebih peduli sama Putri. Apa Naomi bener-bener mau buktiin kalau dia mau berubah? Atau ada maksud lain di balik semua ini? Om, aku mau jelasin kejadian yang sebenarnya sama Om Raymond. Kamu gak usah cerita, kamu udah tahu semuanya. Dan satu lagi, masalah kondisi pangeran. Kamu udah suruh orang untuk melihat kondisi pangeran. Dan baik-baik aja. Jadi beneran pangeran sekarang
Udah nggak apa-apa Om. Soalnya tadi aku sempet tanya sama Rizky. Terus Rizky bilang pangeran udah sadar. Tapi aku nggak tahu lagi kabar selanjutnya. Ya, kamu tenang aja. Pangeran baik-baik aja. Sekarang dia dipindahin di ruang rawat. Syukurlah. Om makasih ya. Udah bantuin aku dan juga ibu. Put, kamu udah Om anggap seperti anak sendiri. Makasih ya Om. Karena Om Raymond, aku sekarang bisa rasain dapat perhatian dari seorang ayah yang dari kecil gak pernah aku rasain. Makasih ya Om. Ya, sama-sama. Maafin Om ya. Dulu Om selalu nyusahin kamu. Kalau Om tahu hidup kamu menderita, pasti Om gak sekejam dulu. Mohon maaf ya. Aku udah maafin Om Raymond. Justru aku bersyukur Om. Karena ibuku bisa dicintain oleh laki-laki sebaik Om Raymond. Aku bahagia banget. Saya janji kok. Demi kamu, demi ibu kamu, Pak Alek akan saya balas. Saya akan hancurkan bisnisnya. Saya janji. Om, jangan Om. Jangan. Masalah saya dan Pangeran jangan dicampur sama masalah bisnis Om Raymond sama Om Alex ya Om. Karena saya yakin kok ada cara yang lebih baik untuk nyelesain masalah ini. Seandainya Alek tahu ya, gimana rasa tulus kamu, hati kamu setulus apa. Udah jangan nangis, kan cantik. Jangan sampai ketahuan ibu, rambutnya gede. Ayo pulang yuk. Ya Allah. Saya tuh penasaran, Pak Raymond ngomongin apa sih sama Putri? Bu Nawang tenang aja. Paling Pak Bos cuma nasihatin Putri. Soalnya kan Pak Bos itu sayang banget loh sama Putri. Udah anggap Putri itu kayak anak kandungnya sendiri, Bu Nawang. Ditambah lagi, sebentar lagi Pak Bos mau ngelamar Bu Nawang loh. Aduh, terlalu pinter sih. Kebanyakan yang ngerumpi. Kalau ngomong nggak pakai rem. Kalau Pak Bos tahu, bisa habis gue. Mungkin sudah saatnya aku memberi Pak Raymond kesempatan sekali lagi. Setelah apa yang selama ini sudah Pak Raymond lakukan ke aku dan Putri. Kamu baik-baik aja kan, Put? Kenapa muka kamu sedih, sayang? Aku terharu, Bu, sama semua perhatian Om Raymond ke kita. Makasih ya, Om. Sama-sama, no problem. Ya sudah, kita pulang yuk. Istirahat kan? Mudah-mudahan belum tidur loh dari semalam.
Putri juga kan? Yuk. Ayo Putri. Pelan-pelan. Ya Om. Lo ngabarin siapa lagi, Nom, soal Putri? Gio. Oh, oke. Lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Gue gak suka sama cara lo, Sya. Cara gue? Emang cara gue ngapain? Lo pikir dari tadi gue diem? Gue tahu kok. Sebenarnya lo bilang semuanya sama Fanya apa yang gue tahu. Aduh, gue nggak ngerti deh, Nom, maksud lo apa. Gak usah sok polos deh, Sya. Tadi gue liat chat lo sama Fanya. Dan yang pasti Fanya pasti bilang sama Mel. Ya, sorry, Nom. Tadi niat gue tuh cuma mau ngasih tahu Fanya kalau lo tuh hebat banget bisa tahu segalanya tentang Putri dan temen-temennya. Itu aja biar dia tahu. Tapi don't worry, gue udah bilang sama Fanya untuk jangan kasih tahu apa-apa sama Mel kok. Terus lo yakin kalau Fanya nggak akan bilang sama Mel dan jaga rahasia gue? Nggak yakin sih sebenarnya. Please ya, Sya. Kalau lo masih mau temenan sama gue, berhenti ngabarin Fanya. Apalagi Mel. Soal apapun yang menyangkut gue, oke? Ya oke, maaf ya, Nom. Gak gue lakuin lagi deh. Ternyata Rizky cuma baca chat dari gue. Tapi sama sekali gak dia balas. Rizky pasti kecewa banget sama gue. Karena gue yang so ide ngajak Pangeran sama Putri pergi ke villa gue. Gue harus lakuin sesuatu. Biar Rizky bisa percaya sama gue. Nom, kalau malah diem aja sih? Mau kan maafin gue? Wait. Nom, lo mau kemana? Kali ini lo gak bisa ikut. Gue perlu ngobrol sama Om Alex. Nom. Ditinggalin kan gue? Kali ini gue gak akan maksa buat ikutin Naomi. Gue harus bisa yakinin Naomi kalau gue bisa dia andelin. Gue gak mau kehilangan sahabat sekeren dan setajir Naomi. Maaf Pak, kami sudah menyusuri seluruh penjuru rumah sakit ini, tapi putra Bapak tidak bisa kami temukan. Coba kalian cari lagi lah, di mana anak saya berada sekarang. Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin mencari anak Bapak, tapi kami belum menemukannya Pak. Gimana sih sistem keamanan rumah sakit ini? Katanya rumah sakit besar, masa bisa pasien kabur dari rumah sakit Wijaya Kusuma kayak gini? Apaan ini? Sekali lagi kami minta maaf Pak. Kalau begitu kami permisi untuk mencari anak Bapak kembali. Apa mungkin Gio sama Ata tahu di mana keberadaan Pangeran sekarang ya?